Bapak sekalian, apa itu KHGT? Bapak Ibu paham K itu apakah? Kalender hanya Hijriah, G-nya, T-nya tunggal. Bapak sekalian, yang sudah mengenal kalender apa saja? Hijriah, apalagi? Masehi, apalagi? Jawa, apalagi? Aboge, apalagi? Cina. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu pengurus PCM ya, se-PDM Jombang. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya senang Pak karena ada ibunya yang saya sebut. Sebetulnya tadi Bapak ini moderatornya Pak Yudi ya. Yeah. Pak Yudi itu sudah menjelaskan apa itu KHGT. Ternyata Bapak itu sudah tahu semua. Berarti kan nggak perlu disampaikan ya. Bisa. Nggih. Sebetulnya langsung tanya aja, Pak. Boleh. Jangan-jangan saya diuji malah nggak tahu nanti Pak, khawatir tidak tahu. Jadi tidak ada jeleknya pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, ini sifatnya sosialisasi. Mungkin sosialisasi udah kesekian kalinya ya Pak ya. Sudah kesekian kalinya, namun setelah diluncurkannya KHGT, mungkin untuk PDM Jombang sudah berapa kali Pak? Oh belum ya. Kebetulan memang setelah diluncurkannya KHGT pada tanggal akhir Juni kemarin 26 ya, terus Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat termasuk di wilayah, daerah dan khususnya nyampe daerah ya, cabang dan ranting pun juga harus mulai sebetulnya dari dulu sudah diperkenalkan, namun sekarang harus lebih digencarkan lagi karena memang KHGT sudah ditetapkan, sudah diberlakukan mulai 1 Muharram 1447 Hijriah. Sak menika tanggal pinten, Pak? 19. Tanggal pinten? Tanggal Komariahnya. Tanggal 24 ya, selisihnya 5 hari. Sekarang tanggal 24 Muharram 1447. Oke Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan macam-macam kalender. Semoga tidak ya. Oke, itu sebentar juga present. Semoga tidak terjadi. Kalau saya tidak pakai online secara langsung, nanti animasinya itu nggak jalan Pak. Nanti Bapak Ibu saya kasih PDF-nya. Oke, saya pikir untuk biar mempersingkat waktu, karena dikasih waktu sampai jam 15:30, hanya 30 menit Pak. Saya akan ngebut, semoga tidak benjut ya. Ini udah capek ya Pak. Begitu perjalanan langsung dikasih materi, materinya pun materi serius KHGT. Kenapa gitu? Kok nggak mau? Ini malu sepertinya Pak. Oke, tadi sudah disebutkan macam-macam kalender. Kalender yang pertama adalah kalender solar atau kalender Syamsiah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau sekarang tanggal 19 Juli 2025 itu adalah kalender Syamsiah.
Kalender Syamsiah didasarkan pada bumi mengitari matahari. Bumi mengelilingi matahari sehari semalam gitu ya, kurang lebih makan waktu 23 jam 56 menit 24, sekian detik. Kalau dikalkulasikan dalam 1 tahun kurang lebih 365 hari, 24, 21, 99 hari gitu. Nah, ini kalender Syamsiah 365 hari itu Basito. Yang panjangnya Kabisatnya itu 366 hari. Tahun Kabisat itu terjadi setiap 4 tahun sekali, atau tahun yang habis dibagi 4 itu pasti Kabisat. Nggak apa-apa itu untuk di sini, tapi itu kan Pak, kita nggak harus berhenti. Sudah sholat toh Bu? Ini pun tuh jamak kosor toh. Yang kedua, iya Pak Musafir. Yang kedua adalah kalender lunar atau kalender Komariah. Kalender Komariah ini bulan mengelilingi bumi. Selama bulan mengelilingi bumi selama 1 tahun, nanti jumlah harinya 354 hari, 48 menit 34 detik. Jadi kalender Komariah itu lebih cepat dibandingkan kalender Syamsiah. Yang kedua ada lunisolar. Lunisolar menika ini kan nggak romeng ya, asli Jatim persen Pak. Asli ya, nggak palsu ya. Asli. Nah, lunisolar menika kalender yang ada 2 macam gabungan, didasarkan pada bulan dan didasarkan pada matahari. Menika enten kalender Yahudi, kalender Cina, dan kalender Arab pra-Islam. Termasuklah kalender Tionghoa, itu pakai lunisolar. Kalau aboge enggak ya? Aboge itu nggak masuk sini Pak, itu lebih lokal lagi gitu ya. Nah, ini the solar system, Bapak Ibu semuanya, ini bumi mengitari matahari. Saya klik lagi, sehari semalam nanti makan waktu 35 jam 56 menit 4 detik. Itu penjelasannya, itu aja, ini animasinya kok. Oke, itu ya. Nanti Bapak Ibu saya kasih PDF-nya. Terus yang kedua adalah kalender Komariah. Inilah yang kita pakai. Kalender Komariah, bulan mengelilingi bumi. Yang besar itu bumi Pak. Ada peta, petanya peta buta. Tapi petanya bukan planar. Apa landasan kalender lunar atau kalender Komariah itu? Yaitu di Al-Quran surat Al-Baqarah 189. Saya tidak akan membacakan, Bapak Ibu sakit maca sedanten biar cepat aja. Yang kedua adalah jumlah bulan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Muhammad Zuhdi bahwa inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, digawat. Jauh sebelum kalender Syamsiah, kalender Komariah menika sampun lah, ini kok jadi sudah ditetapkan oleh Allah sebanyak 12 bulan dalam 1 tahun fi kitabillah, di Lauhil Mahfud. Ada beberapa mufassir yang menyebutkan bahwa fi kitabillah itu bahwa jumlah bulan dalam 1 tahun, jumlah bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan, itu sudah ditentukan oleh Allah. Termasuklah penamaannya, tidak boleh digeser, tidak boleh ditukar, karena sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian tidak boleh ada interkalasi. Interkalasi itu apa? Interkalasi itu menambahkan jumlah hari dalam 1 bulan. Kan kalau ditambah akhirnya jumlah 1 tahun itu tambah semakin banyak. Ketika menambahkan jumlah hari dalam bulan, kemudian ditambahkan akhirnya bisa saja 1 tahun itu 356, maka itu termasuk interkalasi. Dan orang yang menambahkan jumlah hari atau mengundur-undurkan itu termasuk kekufuran.
Tapi Bapak Ibu, itu yang berlaku untuk orang-orang musyrik gitu ya. Kita kan kurang beriman, jadi nggak mungkin termasuk orang yang nasyik itu. Kita lanjutkan. Terus apa parameter dari kalender Komariah itu? Ingat jumlah harinya, kalau nggak 29 itu 30. Kemudian yang kedua, berdasarkan sinodis dari bulan baru ke bulan berikutnya. Nanti terkait dengan perpindahan dari bulan lama ke bulan baru, inilah yang disebut dengan ijtima atau konjungsi. Ketika konjungsi atau ijtima itu, maka kita yang ada di bumi itu tidak bisa melihat bulan. Memang gelap. Jawanya itu ngengkremi, ketika ayam ngeram, nah itu nggak terlihat Pak telurnya. Itu dikiaskan seperti itu. Jadi jumlah hari 29, kemudian siklusnya adalah dari bulan baru ke bulan berikutnya, itu sudah ditentukan. Terus yang berikutnya, nah tadi sudah ada kalender bulan, ada kalender matahari. Sekarang saya akan menyebutkan kalender berdasarkan cakupannya, Pak. Ada kalender lokal Muhammadiyah dalam lintasan sejarah sebelum pakai wujudul hilal. Nopo Pak? Parameternya apa? Ya. Sebelum Muhammadiyah itu pakai wujudul hilal sebelum KHGT. Kemudian ada almanak PBNU. Mungkin di Jombang yang mayoritas NU punya kalender tersendiri. Kemudian ada takwim standar Indonesia, itu Kementerian RI. Ada almanak Menara Kudus. Kalender-kalender ini sifatnya lokal. Tahun 1 Dzulhijjah 1445 kemarin, Muhammadiyah dengan Arab Saudi ketika puasa Arafahnya berbeda. Beda mboten Pak? Beda. Karena apa? Lokal. Loh kok beda? Karena Muhammadiyah pada saat itu tanggal 1 Dzulhijjah itu hilalnya, jadi akhir bulan itu belum wujud. Jadi berbeda. Pemerintah sama mboten? Sama. Kebetulan karena pemerintah itu juga lokal, parameter yang dijadikan bahwa besok itu sampai sekarang pemerintah itu pakai kriteria ketinggian hilal 3 derajat, kemudian sudut elongasinya 6,4 derajat. Dan antara Muhammadiyah dengan pemerintah yang pakai imkanur ru'yah 3 derajat itu juga berbeda. Nah, itu. Nah, ini. Terus yang kedua ada kalender bizona. Bizona itu kan dua ya. Ada zona timur dan ada zona barat. Zona timur meliputi Australia, Asia, Afrika dan Eropa. Kemudian zona barat itu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tentu adanya perbedaan zona timur dan zona barat mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam awal bulan. Karena apa? Kriterianya hilal di atas ufuk, mungkin akan seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar hilal di atas ufuk, kemungkinan hilal dapat dilihat di ru'yah itu seperti apa, apalagi NU. Meskipun sudah tinggi, kalau tidak terlihat ya sudah, gitu kan? Karena apa patokannya? Sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Terus seperti itu. Karena hisab bagi mereka itu hanya sebagai verifikator saja. Tetap utama pedomannya adalah menggunakan ru'yah. Berbeda dengan Muhammadiyah itu pakai hisab. Itu belakang Pak, kayaknya yang adzan sedang tadi baru kemana, jadi baru adzan ya.
Loh, kalau di kampus suara adanya nggak seperti itu nggih Pak Gofar? Nggih. Hah? Oke, itu bizona. Yang ketiga adalah trizona. Trizona itu meliputi Asia Pasifik, zona Eropa dan Amerika. Dan yang terakhir adalah kalender global. Sama halnya kalender lokal, bizona, trizona itu tidak dapat menjawab persoalan keagamaan. Karena pasti akan terjadi perbedaan dalam mengawali awal bulan Komariah. Nggak usah jauh-jauh, di kita saja, di Indonesia itu kan antara pemerintah dan Muhammadiyah sering berbeda. Padahal hanya dari Sabang sampai Merauke. Ini sekarang bulat, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Jadi nanti kalender global yang digagas oleh Abdul Razik itu kalender 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Di Malaysia juga sama, di Jepang juga sama, di Australia juga sama, di Amerika juga sama. Jadi trizona yang awalnya itu berbeda, ketika ada KHGT semuanya sama, 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Artinya orang yang kita hidup di bumi itu semuanya sama, itulah Pak. Nah, kalau terjadi perbedaan itu tadi sudah saya sampaikan, akan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Oke, ini yang sudah saya gambarkan 2 zona. Ini jamnya itu akurat enggak ya? Iya, akurat. Yang di sana kok ini Pak? Kalau akurat tuh yang akurat presisi itu jam yang di HP Pak. Karena itu pakai satelit. Kalau di situ nanti saya 10 menit lagi. Iya, ini masih 12. Ini masih 12. Saya patokannya itu. Ikut yang HP aja. Ikut yang HP apa itu Pak? Yang di dinding? Yang di HP aja Bu. Itu Pak Gofar sudah senyum-senyum karena setelah ini Pak Gofar ya. Nih, 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia yang disusun oleh Muhammadiyah dengan menggunakan standar kriteria yang disepakati pada muktamar di Turki tahun 2016 ya. Nah, penggagas KHGT yang pertama ahli hadis Mesir Ahmad Muhammad Syakir. Kemudian yang kedua itu tahun 78 konferensi Istanbul pertama dengan kriteria 5 derajat elongasi 8. Kemudian deklarasi Dakar, dan yang terakhir kemarin konferensi Islam di Turki 2016. Jadi KHGT itu tidak begitu saja, tapi memang melalui proses yang panjang. Nih, dari KHGT konferensi Turki 2016 mekanismenya seperti apa? Profesor Samsul Anwar yang pada saat itu memang hadir dalam konferensi itu, dia menyatakan ini kan selain itu kita ada Pak ya data gitu ya, ada 127 peserta, 80 menyatakan menerima KHGT, 27 menghendaki kalender bizona tadi timur dan barat, 14 peserta abstain dan 6 rusak. Ini kalau di total 127. Ini yang kemarin sudah di landasan normatif KHGT. Kenapa kita pakai KHGT? Tadi kan kalender Komariah dasarnya surat Al-Baqarah 189 gitu ya. Yang pertama adalah bahwa Islam itu adalah
ajaran agama Islam yang universalitas. Quran surat Al-Anbiya ayat 107, kemudian Quran surat Saba ayat 28, kemudian surat Al-Anbiya ayat 92 dan Al-Mu'minun 52. Kita semuanya adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Ya kan, semakin kuat Pak untuk berpegang pada KHGT. Kemudian terkait dengan unifikatif atau kalender unifikatif, ini di surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Ahillah. Ahillah di sini hilal sebagai pertanda bahwa hilal ini pertanda bagi manusia untuk melaksanakan ibadah. Artinya hilal itu ya hanya satu, Pak. Allah menciptakan bulan, bumi, matahari itu hanya satu. Maka inilah ahillah. Di mana ahillah itu muncul? Kan nggak mungkin. Persoalannya apakah di sini terlihat atau tidak, kan gitu. Kalau itu pakai ru'yah mungkin nggak terlihat. Tapi kan kita bukan itu. Nanti maka ada syarat KHGT. Salah satunya adalah penerimaan hisab. Mawaqitul linnas berarti di sini bahwa kalender ini juga untuk kepentingan keperluan bab muamalah, kepentingan sipil kita semuanya, Bapak Ibu. Jadi dulu kenapa orang-orang Arab itu lebih mudah menggunakan kalender Komariah dibandingkan dengan kalender Syamsiah? Sebelum Islam datang itu sudah pakai kalender Komariah. Oh, nanti terlihat kalau hilalnya tipis, oh itu tanggal 1. Pada saat itu orang-orang Arab melakukan transaksi. Maka di Goa itu dalam penetapan awal bulan pakai pertandanya pasang surutnya air laut, gitu kan? Itu ternyata lebih mudah. Termasuk mbah-mbah kita dulu lebih mudah mengenali fenomena alam dalam hal ini hilal dibandingkan kalender yang tertempel di dinding kita semuanya. Mungkin bisa buta huruf, tapi lebih mudah mengenali alam daripada literasinya terkait dengan yang tertulis di dinding masing-masing. Wal hajj jelas di sini kaitannya dengan masalah ibadah. Ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Yang berikutnya adalah dalil hisab di surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Di sini sudah ada tersurat gitu ya bahwa KHGT itu ya dengan hisab. Landasan organisatoris KHGT di Muktamar 1436 di Makassar, kemudian Muktamar ke-48 di Solo, kemudian Monas Tarjih di Pekalongan, Pekajangan, dan terakhir kemarin putusan dari PP tanggal 19 Februari 2025 bahwa KHGT mulai diberlakukan tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya taruhlah tidak mendengar, maka kewajiban pimpinan cabang untuk menyampaikan informasi ini ke ranting-ranting, gitu ya. Dari PP sudah terus Pak, gitu ya, tidak kurang-kurang, tapi perlu disosialisasikan secara masif. Ya tidak harus mengetahui cara ngitungnya, minimal tahu bahwa KHGT sudah diberlakukan. Kita lanjut, nanti sampaikan aja Pak kalau waktu habis ya.
Nah, prinsipnya pertama penerimaan terhadap hisab. Dalam KHGT mustahil bagi kita semua menciptakan, membuat suatu kalender tanpa adanya hisab. Besok Safar tanggal berapa ya? Harus ru'yah dulu. Terus seperti itu, nggak usah jauh-jauh. Termasuk di Indonesia kemarin 1 Ramadan 1446 Hijriah itu kan nunggu. Padahal kita sudah, mungkin Indonesia bagian timur sudah masuk waktu sholat maghrib, bagian tengah sudah masuk maghrib, sementara isbatnya waktu Indonesia bagian barat, ya kan? Terus bagaimana? Apakah besok itu sudah awal bulan atau belum? Ini apa? Karena pakai ru'yah. Beda dengan Muhammadiyah, jarak jauh sebelumnya sudah mengumumkan, sudah ada putusan maklumat bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret ya. 1 Maret 2025. Tuh. Jadi kalau kalender itu pasti pakai hisab, Pak. Yang kedua, kesatuan matlak. Kalau kemarin kalender wujudul hilal itu adalah wilayatul hukmi, wilayah yang sudah wujud ditarik kepada yang belum. Jadi antara misalnya yang wujud itu di Aceh, maka untuk orang yang di Papua sana juga sudah sama. Nah, sekarang kesatuan matlak. Nanti Bapak Ibu kalau mau umroh atau kalau mau safar ya, mau jalan-jalan lah, healing itu, tidak hanya BA ini aja, mungkin besok BA-nya pindah ke Australia, Pak. kan ada ya, kita ada Muhammadiyah Australian College di sana, itu BA Pak 2024 saya pernah ke sana BA juga. Tapi bukan sosialisasi KHGT, materinya tentang Baitul Arqam. Nah, kesatuan matlak. Jadi kalau dimanapun nanti karena pakai KHGT, ya itu sudah kita masuk awal bulan. Nggak usah bertanya lagi lebarannya kapan, karena sudah kesatuan matlak. Meskipun Bapak Ibu di Jepang ataupun di Eropa, di Amerika, di Australia nanti sama karena kesatuan matlak. Nah, ini sama transfer imkan ru'yah. Nanti ada wilayah mana yang sudah imkan. Kemudian permulaan hari universal itu pada tengah malam pukul 00 di garis bujur 180 derajat. Ya, ini baru prinsip. Setelah prinsip ada syarat. Ini karena online, Pak, jadi agak ini satu kesatuan matlak, Pak. Jadi di dunia ini, tapi yang planar ya, ini saya katakan ini planar. Jadi setiap di garis bujur 00, kemudian nanti kaitannya dengan waktu, kalau ke kiri ke kanan tambah 1 derajat, ke kiri itu dikurangi 1 derajat dari waktu GMT. Ini seharusnya kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat di Deadline Animation, ini dibuka aja, di situ akan muncul ilustrasi ya, ilustrasi hubungan antara garis tanggal dengan waktu dalam sehari. Nah, itu bisa nanti bisa dilihat di situ karena ini nggak bisa. Yang berikutnya syarat. Tadi sudah prinsip. Prinsip yang pertama adalah hisab, kemudian kesatuan matlak, kemudian permulaan hari itu dimulai pukul 00 GMT. Syarat tentu telah terjadi ijtima di bumi manapun. Ijtima itu adalah posisi bumi, bulan, matahari pada garis bujur yang sama. Jadi kalau selama ini sebelum KHGT
misalnya ijtima di GMT pukul 10 misalnya, pukul 10 GMT. Berarti kalau waktu Indonesia bagian barat tinggal nambah 7. Berarti pukul 17. Gitu ya. Tapi nanti karena kita sudah pakai KHGT, ya itu yang dipakai standarnya. Nggak apa-apa dikonversi, tapi dengan syarat nanti sama permulaan awal bulan Komariahnya, gitu ya. Tidak boleh menunda awal bulan baru di suatu kawasan yang telah memenuhi imkan ru'yah. Jadi kalau di wilayah di New Zealand misalnya sudah imkan, kita nggak boleh. Akan sama antara di Amerika, di Australia, di Indonesia akan sama dalam permulaan awal bulannya. Ini parameternya. Parameternya bulan baru dimulai apabila di belahan bumi manapun sebelum pukul 24 GMT telah terpenuhi. Yang pertama, ketinggian hilalnya 5 derajat, sudut elongasinya 8 derajat. Kurang 4 menit. Oh, wah ini sudah warning guys. Dikit lagi, Pak. Yang kedua, kalau misalnya kriteria itu tidak terpenuhi, gitu ya. Kriteria koreksi dilakukan ketika kriteria di atas terpenuhi setelah lewat pukul 00 GMT. Maka ada ketentuan. Imkan ru'yah terjadi di suatu tempat dimanapun dan ijtima di New Zealand terjadi sebelum fajar. Jadi kalau tadi udah oke pada saat itu awal bulan, tapi kalau kalau setelah, maka syaratnya ijtimanya terjadi di New Zealand. Yang kedua, imkan ru'yah tersebut terjadi di wilayah daratan benua Amerika. Karena banyak pertanyaan kenapa tidak di Arab gitu ya. Banyak yang muncul seperti itu. Karena kalau di Arab, Mekah dengan di Indonesia itu selisihnya 4 jam. Waktu Indonesia Barat selisih dengan Indonesia bagian timur 2 jam. Gitu kan? Nanti sama seperti itu. Kalau pakai di Arab, maka tidak akan menjawab persoalan umat Islam. Pasti akan terjadi perbedaan. Ini kriteria, saya pikir nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa googling, sebetulnya sudah banyak web KHGT, khgtmuhammadiyah.or.id. Selain itu nanti ini sudah ya. Kenapa nanti biar jadi pertanyaan aja, Pak. Saya akan memberikan ini aja. Nah, Bapak Ibu yang belum install Masa, di Masa itu ada beberapa menu sholat, Quran, kiblat, KHGT, dan semuanya yang mungkin kalau kemarin masih pakai aplikasi dari lain, sekarang Bapak Ibu bisa download Masa. Di Masa ini nanti Bapak Ibu sholat subuhnya jangan pakai waktu Jombang. Kalau otomatis kalau Bapak Ibu ngeklik Masa, maka waktu sholatnya pun waktu sholat yang posisi Bapak Ibu di mana saat ini. KHGT pun juga nanti diklik nanti tanggal berapa. Nanti silakan Bapak Ibu ngeklik Masa ini, termasuk Al-Quran pun kalau kemarin masih terpisah gitu ya, masih versi Kemenak ya meskipun tapi kan belum lengkap. Ada waktu sholatnya juga. Waktu sholatnya kalau yang lain gitu, kalau yang aplikasi lain itu kan belum sesuai dengan Muhammadiyah. Tapi kalau ini tidak perlu menambah 8 menit, jangan ditambah 8 menit ya Pak. Karena ini sudah presisi, nanti semakin siang. Kalau ini sudah pas,
Jadi Bapak Ibu posisi di mana, ketika mic-nya nyala, maka waktu sholat masuk. Gitu ya. Oke, itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Semoga tidak ada pertanyaan. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.